Mandalika sore itu tampak tenang, tapi udara di pedok terasa mendidih. Ribuan penonton menahan napas saat deru mesin MotoGP memenuhi udara Lombok. Namun ketegangan sesungguhnya pecah hanya dalam hitungan detik ketika dua motor berkecepatan lebih dari 200 km per jam bersinggungan di tikungan 7, titik yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Di sana, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi terlibat dalam salah satu insiden paling kontroversial musim ini. Tapi yang membuat momen itu berbeda adalah keberadaan satu saksi penting, Fabio Quartararo, pembalap Yamaha yang berada tepat di belakang kedua rider. Dialah yang melihat semua dari jarak hanya beberapa meter. Dan dari kesaksiannya, dunia MotoGP mulai memahami bahwa yang terjadi di Mandalika bukan sekadar racing incident, tapi sebuah momen di mana ambisi melampaui batas logika. Fabio Quartararo berbicara dengan nada serius di area media pasca balapan. "Aku melihat semuanya," katanya tegas kepada jurnalis Prancis. Bezzecchi datang terlalu cepat dari sisi dalam. Tidak ada ruang yang cukup untuk menyalip di sana. Pernyataannya membuat pedok terdiam. Dalam dunia di mana para pembalap biasanya menahan komentar soal insiden antar rekan, ucapan Quartararo terasa seperti ledakan kebenaran yang tak bisa dihindari. Ia menggambarkan momen di tikungan 7 dengan detail mengerikan. Marquez sudah di jalur ideal, tubuhnya condong sempurna, ban belakang mencengkram stabil. Namun Bezzecchi masuk dari dalam dengan sudut terlalu tajam, dan dalam sepersekian detik, bagian depan motornya menyentuh sisi belakang Ducati GP25 milik Marquez. Cukup untuk mengubah semuanya menjadi kekacauan. Benturan keras itu membuat motor Marquez terpental ke udara, berputar 2 kali sebelum menghantam gravel trap. Dari tayangan ulang kamera onboard Quartararo, terlihat bagaimana Marquez mencoba mengendalikan motornya di udara, tapi gravitasi tidak memberi ampun. Ia terlempar tinggi, menghantam tanah, lalu berguling sebelum berhenti di pasir dengan bahu kanan yang tampak tak normal. "Aku hampir ikut terlibat," ujar Quartararo lirik. "Ketika motornya terpental, aku mengerem sekuat tenaga. Aku hanya berdoa agar tidak menabraknya." Kata-kata itu menggambarkan ketegangan yang nyaris tak bisa diukur dengan kecepatan semata. Ini tentang nyawa, refleks, dan keberuntungan dalam sepersekian detik yang memisahkan keselamatan dan bencana. Bendera kuning berkibar cepat di sektor tikungan 7. Kru medis Mandalika melesat ke lintasan. Penonton menahan napas melihat sosok Marc Marquez digotong keluar lintasan, memegangi bahu kanannya. Dunia balap tahu persis, jika seorang seperti Marquez menunjukkan rasa sakit, itu berarti cederanya bukan main. Ducati Lenovo Team segera mengkonfirmasi patah tulang selangkah kanan dengan dugaan cedera bahu tambahan. Tapi di balik drama medis itu, perhatian media global langsung tertuju pada satu hal, kesaksian Fabio Quartararo. Karena dari pandangannya, insiden itu bukan sekadar akibat start yang agresif, melainkan kesalahan perhitungan serius dari Bezzecchi yang bisa berakibat fatal bagi banyak rider lain di sekitarnya. Lap pertama memang selalu berisiko, lanjut Quartararo kepada Kanal Plus Sports. Tapi ada batasnya, kita semua ingin menyalip, tapi di tikungan 7 Mandalika, itu bukan tempat untuk manuver gila. Ucapan itu memicu diskusi besar di paddock. Tikungan 7 memang terkenal ekstrim, menurun, cepat, dan sempit. Pada kecepatan 190 km per jam, ban masih dingin, jarak antar pembalap hanya sehelai rambut. Disitulah keputusan sepersekian detik menentukan segalanya. Quartararo menegaskan bahwa agresif bukan berarti ceroboh. "Kami semua profesional, kami tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan diri." Marco melewati batas itu. Dan seperti itulah MotoGP, dunia di mana keberanian dan kebodohan hanya dipisahkan oleh satu tikungan. Di sisi lain, Marco Bezzecchi terlihat tenang. Setelah memastikan dirinya tak cedera, ia mendatangi garasi Ducati untuk meminta maaf. "Aku tidak bermaksud," katanya kepada awak media. Tapi permintaan maaf itu tak serta-merta meredakan amarah. Bos Ducati Gigi Dall'Igna menolak berkomentar panjang, tapi sorot matanya sudah cukup tajam untuk menjelaskan semuanya. Massimo Rivola, bos Aprilia Racing, juga datang menyampaikan permintaan maaf resmi, mengakui bahwa pembalapnya terlalu bersemangat di lap pertama. Namun Fabio Quartararo tetap teguh dengan pandangannya.
Aku menghargai mereka datang dengan niat baik, tapi manuver seperti itu tidak bisa dibenarkan. Keselamatan harus lebih penting dari ambisi. Komentar Quartararo menjadi berita utama di berbagai media Eropa. La Gazzetta dello Sport menulis, Fabio speaks the truth others fear, sementara Motosprint Italia menyebutnya sebagai the voice of reason in chaos. Dunia MotoGP kembali diingatkan bahwa di balik glamor podium dan trofi ada sisi gelap dari adrenalin, di mana satu keputusan bisa mengubah musim bahkan karir seseorang. Aku tahu rasanya kehilangan kendali, ucap Quartararo kepada L'Equipe. Aku tahu seberapa cepat segalanya bisa berubah. Dalam sepersekian detik, kamu bisa ada di podium atau di rumah sakit. Pernyataan Quartararo juga memantik diskusi teknis di antara para insinyur. Beberapa pembalap, termasuk Alex Marquez dan Joan Mir, mengkritik area gravel trap Mandalika yang dianggap terlalu keras. Ketika motor Marquez jatuh, motor itu memantul, bukan meluncur. Artinya, permukaannya tidak rata, jelas Quartararo. Saya pikir penyelenggara perlu meninjau ulang. Dorna Sports dan FIM langsung bereaksi cepat, mengkonfirmasi akan melakukan inspeksi ulang lintasan sebelum seri berikutnya. Mandalika, yang baru saja dipuji karena kemegahannya, kembali jadi sorotan karena isu keselamatan yang tak bisa diabaikan. Sementara itu, suasana di garasi Ducati membeku. Para mekanik yang sudah bekerja siang malam memperbaiki motor Marquez tampak hancur secara emosional. Seorang teknisi bahkan terlihat meneteskan air mata ketika mengatakan, "Kami memperbaiki motor 2 kali di latihan, dan kini Mark jatuh lagi, tapi kali ini bukan salahnya." Kalimat itu bergema seperti luka, karena di dunia balap, tak ada yang lebih menyakitkan daripada jatuh akibat kesalahan orang lain. Ducati kini tengah memeriksa data telemetri, detail kecepatan, pengereman, dan sudut masuk tikungan. Mereka ingin tahu apakah Bezzecchi benar-benar melakukan overbrake atau hanya kehilangan momentum. Sementara Aprilia mencoba meredam situasi, pedok Ducati justru semakin panas. Di ruang briefing, Gigi Dall'Igna memimpin pertemuan tertutup. Tidak ada kata-kata keras, tapi setiap kepala menunduk. "Kami tidak bermain dengan keberuntungan," katanya singkat. "Kami bermain dengan ketepatan." Kata-kata itu seperti pesan tajam bagi Bezzecchi dan seluruh pedok. Dalam kecepatan 200 km per jam, tidak ada ruang untuk kesalahan persepsi. Di luar garasi, para jurnalis mengerubungi Quartararo, menanyakan apakah ia menilai tindakan Bezzecchi layak mendapat penalti. "Aku tidak bisa menilai, tapi aku tahu ini bukan racing move yang ideal," jawabnya diplomatis. Malamnya, diskusi meledak di media sosial. Tagar #Mandalika Crash, Justice for Marquez, dan Fabio Speaks Truth menjadi trending global. Ribuan fans Ducati dan Aprilia berdebat sengit. Sebagian memuji Bezzecchi karena keberaniannya, sebagian menilai ia harus lebih bertanggung jawab. Di tengah hiruk-pikuk itu, Quartararo memilih diam. Ia tahu kata-katanya sudah cukup keras untuk menembus kebisingan. Dalam wawancara terakhir sebelum meninggalkan Lombok, ia hanya berkata singkat, "Kita semua ingin menang, tapi kemenangan tidak boleh datang dengan mengorbankan nyawa seseorang." Sebuah kalimat sederhana, tapi cukup untuk mengguncang fondasi moral pedok modern. Kini, insiden Mandalika tidak hanya tercatat sebagai kecelakaan besar antara dua pembalap, ia menjadi simbol benturan antara generasi. Di satu sisi, Marquez, ikon ketangguhan dan perhitungan matang. Di sisi lain, Bezzecchi, representasi generasi muda yang berani dan eksplosif. Namun di tengah keduanya, muncul sosok Fabio Quartararo, saksi mata yang mengingatkan dunia bahwa MotoGP bukan hanya soal keberanian, tapi juga kebijaksanaan. Dan mungkin setelah sore penuh debu dan sirene itu, seluruh dunia balap akhirnya mengerti satu hal. Di balik suara mesin yang meraung di Mandalika, masih ada suara nurani yang berbicara. Dan suara itu datang dari seorang Fabio Quartararo.